Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ayu Anggraini, kelas 12 IPA 10. Pada video ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 biologi, yaitu tentang replikasi DNA. Pengertian: replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang semula satu DNA menjadi dua DNA yang identik atau sama dengan DNA asal. Replikasi DNA terjadi pada sel prokaryotik maupun sel eukaryotik. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Hal itu agar sel hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Cara replikasi DNA: warna biru merupakan DNA lama, sedangkan yang merah merupakan DNA baru. Yang pertama, semi-konservatif. Double helix atau ulir rangkap memisahkan diri sehingga menjadi dua untai tunggal, dan masing-masing akan membentuk dan mendapat pasangan untai yang baru. Sekarang yang nomor 2, yaitu konservatif. Double helix atau ulir rangkap tetap tidak memisah seperti yang semi-konservatif dan langsung membentuk ulir rangkap yang baru. Yang ketiga, dispersif. Double helix terpotong-potong pendek, lalu akan membentuk potongan baru dan bersambung dengan potongan yang lama. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Yang pertama yaitu helikase, berfungsi memisahkan untai ganda DNA menjadi dua untai tunggal yang nantinya akan sebagai template untuk pembentukan untai baru. Yang kedua ada SBB atau kepanjangannya yaitu single strand binding protein, berfungsi menstabilkan atau mencegah untai DNA tunggal tadi agar tidak membentuk untai ganda lagi. Yang ketiga ada primase, membentuk RNA primer sebagai awal pembentukan untai DNA baru. Yang keempat ada DNA polimerase, membentuk untai DNA yang baru dengan menambahkan nukleotida ke untai DNA cetakan tadi. Yang kelima, ligase, menyambungkan fragmen Okazaki, yaitu DNA yang terpotong pendek menjadi untaian DNA utuh. Pembentukan leading strand. Jadi di dalam replikasi DNA ada yang namanya leading strand dan lagging strand. Awal replikasi DNA yaitu adanya enzim helikase membuka dua untaian ganda DNA menjadi dua untai tunggal yang nantinya akan menjadi cetakan atau template untuk pembentukan untai baru. Selanjutnya datang enzim primase yang membentuk RNA primer. RNA primer yaitu molekul RNA pendek. Lalu datanglah enzim DNA polimerase yang menambahkan nukleotida ke untai template. Selanjutnya pembentukan lagging strand. Jadi enzim primase akan membentuk RNA primer secara sepotong demi sepotong, seperti yang digambar, ke untaian DNA tunggal yang di bawah. Lalu DNA polimerase akan membentuk DNA secara sepotong demi sepotong juga. Itulah yang disebut fragmen Okazaki. Selanjutnya, DNA polimerase 1 akan mengganti RNA polimer yang sudah
dibentuk oleh primase tadi menjadi DNA, sehingga terjadilah untai DNA baru. Begitu juga yang di leading strand. RNA primer akan diganti oleh DNA polimerase 1. Selanjutnya, ligase datang untuk menyambungkan fragmen Okazaki tadi yang memiliki celah-celah untuk menjadi untaian DNA baru yang utuh. Itulah yang disebut sebagai lagging strand. Mekanisme replikasi DNA awalnya yaitu enzim helikase akan memisahkan untai ganda DNA menjadi dua untai tunggal yang nantinya akan menjadi cetakan atau template untuk pembentukan DNA baru. Kedua, single strand binding protein akan menstabilkan atau mencegah untai tunggal tadi agar tidak membentuk untai ganda lagi. Yang ketiga yaitu enzim primase akan membentuk RNA primer. Selanjutnya, DNA polimerase akan menambahkan nukleotida pada untai tunggal sehingga terbentuklah untai DNA yang baru. Di lagging strand, primase akan membentuk RNA primer secara sepotong demi sepotong di untai bawah. DNA polimerase 3 akan membentuk fragmen Okazaki, yaitu potongan-potongan DNA yang terpisah. Selanjutnya, DNA polimerase 1 akan mengganti RNA primer menjadi DNA, begitu juga di leading strand. Selanjutnya, ligase akan menyambungkan fragmen Okazaki dan celah-celah menjadi untaian yang utuh. Kesimpulan proses replikasi DNA. Yang pertama, helikase membuka untai ganda DNA menjadi dua untai tunggal yang nantinya akan menjadi cetakan atau template untuk pembentukan untai baru. Yang kedua, single strand binding protein menstabilkan untai DNA tunggal agar tidak membentuk untai ganda lagi. Yang ketiga, primase membentuk RNA primer, yaitu molekul primer pendek, sebagai awal pembentukan untai DNA baru. Yang keempat, DNA polimerase membentuk DNA baru. Di lagging strand, DNA polimerase membentuk DNA yang pendek-pendek atau disebut fragmen Okazaki. Yang kelima, RNA primer diganti dengan DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki menjadi untai DNA yang utuh. Replikasi DNA di prokariotik dan eukariotik. Jadi ini adalah tabel perbedaan replikasi DNA di prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, komponen situs. Replikasi DNA prokariotik terjadi di dalam sitoplasma. Sedangkan replikasi DNA eukariotik terjadi di dalam nukleus. Asal replikasi. Di replikasi DNA prokariotik hanya ada satu asal replikasi molekul DNA. Sedangkan DNA eukariotik asal replikasinya banyak, lebih dari 1000 dalam setiap kromosom eukariotik. Nukleotida. Replikasi DNA prokariotik
terbentuk sekitar 100-200 atau lebih nukleotida, sedangkan replikasi DNA eukariotik terbentuk sekitar 150 nukleotida. Titik replikasi. Replikasi DNA terjadi pada satu titik di setiap molekul DNA prokariotik, sedangkan replikasi DNA eukariotik terjadi di beberapa titik secara bersamaan di setiap kromosom. Cabang replikasi. Hanya 2 cabang replikasi dibentuk di setiap kromosom prokariotik. Replikasi DNA adalah 2 arah. Seperti yang kita tahu, helikase membentuk 2 untai, memisah 2 untai tunggal. Di replikasi DNA eukariotik, sejumlah cabang terbentuk secara bersamaan di setiap DNA replikasi. Terima kasih telah menonton. Bila ada salah perkataan ataupun penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.